Shalom Bapak Ibu, kita bertemu lagi dalam ibadah Natal online di GPIS Mojo Agung. Mari kita mempersiapkan hati kita, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita naikkan pujian kita. Hanya Engkau Yesus.
bahkan menjadi milik-Mu Tuhan. Kami percaya keselamatan itu sudah ada pada kami dan kehidupan kekal Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sore ini kami tidak akan mulai ibadah Natal kami. Kami percaya urapan Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu, firman sudah menjadi manusia. Dan firman itu adalah Allah yang akan menerangi jalan hidup kita dan menjadi perisai di dalam hidup kita. Hanya ada pada satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang mampu memberikan keselamatan bagi kita. Kita naikkan pujian firman terangi jalan. Amin. Ibu-ibu dan
Dia sungguh baik dalam hidup kita. Dia lahir bagi kita, mengorbankan semuanya, statusnya, keberadaannya sebagai Allah. Kasihnya luar biasa, mengalir terus sepanjang musim dan tidak akan pernah berhenti. Tidak ada perlu yang kita takutkan di dalam hidup ini, karena Dia selalu bersama dengan kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati untuk diisi oleh firman, supaya hidup kita dekat, hidup kita semakin dalam, semakin mengenal kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Selalu pelihara aku.
luar biasa atas hidup kami Tuhan. Mengalir terus seperti sungai yang tidak ada berhentinya. Terus memberikan pengharapan baru bagi kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pujian kami bermenyukakan hati-Mu Tuhan. Biarlah pujian dan segala hormat kami hanya kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami. Kami mau bawa hati kami di bawah kaki-Mu. Kami mau duduk tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Hidup kami boleh diisi oleh firman-Mu Tuhan. Firman-Mu menjadi terang bagi jalan hidup kami. Membawa kami kepada kasih-Mu yang sejati itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi hamba-Mu sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus bekerja atas hamba-Mu dan menyampaikan firman-Mu kepada kami. Apa yang Kau kehendaki dan apa yang Kau inginkan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah jemaat-Mu, mengurapi jemaat-Mu, memberikan kelegaan, memberikan kekuatan dan pengharapan baru bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam ibadah Natal meskipun secara online di tempat yang berbeda. Tapi saya percaya ini tidak akan mengurangi kesungguhan hati kita. Juga di tempat yang berbeda juga kita tetap bisa merasakan kuasa Allah, kasih-Nya melingkupi kita semuanya. Baik, mari siapkan hati untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Saya memberi tema renungan Natal saat ini, Yesus datang hidupku menjadi luar biasa. Wah, seluar biasa apa gitu ya, seluar biasa apa sehingga Bapak Ibu Saudara dan juga saya bisa menikmati bahwa benar-benar ternyata ketika Yesus datang hidup kita menjadi sesuatu yang berbeda. Kita akan melihat dulu bagaimana keadaan kita sebagai manusia sebelum Kristus datang ke dunia ini. Beberapa bagian firman Tuhan mengatakan bahwa semua manusia jatuh ke dalam dosa. Ya. Tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Roma 3 mengatakan bahwa semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu artinya bukan hanya manusia jatuh ke dalam dosa, tapi juga menerima penghukuman kekal. Bahkan Rasul Paulus mengatakan di dalam Efesus pasal 2 mengatakan bahwa waktu hidupku tanpa Kristus, maka waktu itu juga hidupku tanpa pengharapan. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya tahu sekarang bagaimana kehidupan kita sebelum Kristus datang ke dunia ini dan sebelum kita mengambil keputusan untuk menerima Dia. Apakah ini hidup yang luar biasa? Ya tentu saja tidak. Siapa yang menginginkan penghukuman kekal? Siapa yang menginginkan berada di bawah kutuk? Siapa yang menginginkan kematian kekal? Tidak ada. Tidak ada satupun di antara kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dan saya bersyukur, sangat bersyukur karena perubahan total itu terjadi setelah Kristus datang ke dunia ini menyatakan dirinya sebagai manusia. Tentu saja diawali dengan peristiwa kelahirannya ke dunia ini. Sampai perjalanan hidupnya sampai dia menyerahkan hidup, mati di kayu salib dan kemudian bangkit dan naik ke surga. Apa yang terjadi? Benarkah Kristus datang dan kita yang percaya kepada Dia, hidup kita menjadi sangat luar biasa. Yohanes 10
ayat 10 bagian B. Yohanes 10 ayat 10 saya hanya akan bacakan bagian B saja. Yang mengatakan demikian, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan demikian. Maksudku itu maksudnya maksud dari Yesus datang ialah memberi hidup kekal dengan segala kelimpahannya. Sedangkan terjemahan sederhana Indonesia mengatakan, aku sudah datang ke dunia ini untuk memberi hidup, yaitu hidup yang penuh berkat. Siapa yang tidak ingin hidup penuh berkat? Semua kita ingin, ya. Semuanya kita ingin hidup yang penuh berkat. Itu sebabnya karena Yesus memberi hidupnya. Yang saya katakan hidup Yesus itu adalah hidup yang berkelimpahan. Karena dia berkata bahwa dalam keadaan sebagai Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi dia mengosongkan dirinya menjadi manusia, bahkan mati, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Hidupnya adalah hidup yang berkelimpahan. Ya. Hidupnya adalah hidup yang luar biasa karena dia Allah. Tetapi ketika dia datang ke dunia ini, dikatakan dia memberi hidup kepada kita. Dia datang supaya Bapak Ibu Saudara dan saya juga punya hidup yang berkelimpahan. Jadi hidup yang berkelimpahan, nanti kita akan lihat kenapa saya memberi judul bukan berkelimpahan tapi luar biasa. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dia datang supaya Bapak Ibu Saudara dan saya, hidup kita ini jadi hidup yang luar biasa. Kenapa? Karena dia yang memberikannya itu juga luar biasa. Transfer istilahnya begitu ya. Jadi karena dia punya hidup yang luar biasa, hidup yang berkelimpahan, maka dia memberikannya itu kepada kita. Nah, dalam perikop ini, dalam perikop yang kita baca Yohanes 10 ayat 10, itu memang kita membaca itu tentang gembala yang baik gitu ya, tentang gembala yang baik. Gembala yang baik adalah gembala yang rela memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Dia bukan gembala upahan. Apakah dalam ayat ini, ayat yang tadi kita baca Yohanes 10 ayat 10, apakah Allah berjanji, apakah Yesus berjanji bahwa anak-anaknya yang dikatakan aku datang supaya mereka punya hidup berkelimpahan itu adalah hidup yang berkecukupan secara materi, atau hidup yang bebas dari sakit, atau hidup yang bebas dari masalah, atau hidup yang bebas dari segala pergumulan-pergumulan doa, dari kecewa, dari kegagalan. Apakah seperti itu? Tentu saja tidak. Karena kita tahu nabi-nabi, rasul, bahkan pribadi Tuhan Yesus sendiri juga mengalami keadaan-keadaan yang kalau kita menyebutnya tidak 100% itu tanpa masalah, tanpa sakit, tanpa pencobaan, tidak. Rasul Paulus sendiri juga mengalaminya. Bahkan berapa kali dia mengalami penderitaan yang luar biasa. 2 Korintus mengatakan dia dengan rinci menyebutkan berapa kali dia didera, berapa kali dia dirajam, berapa kali dia pernah mengalami karam kapal, berapa kali dia dicambuk. Apakah itu hidup yang tanpa masalah? Bahkan dia juga mengatakan ketika dia meminta, aku meminta sampai 3 kali supaya duri di dalam daging itu dicabut. Tapi
Tuhan berkata, cukup kasih karuniaku kepadamu. Tuhan Yesus juga mengalami hal yang sama. Dia mengalami pencobaan, dia mengalami penderitaan. Jadi dari sini kita tahu bahwa ketika Yesus berkata, aku datang supaya mereka hidup dalam kelimpahan, itu bukan hidup yang serba berkecukupan secara materi. Artinya begitu kita percaya Yesus jadi kaya raya gitu ya. Bukan juga hidup yang gak pernah merasakan sakit. Bukan juga hidup yang tanpa masalah, pencobaan atau sejenisnya. Lalu hidup yang seperti apa? Nah, arti kata berkelimpahan, arti kata hidup itu dulu ya. Hidup di dalam Yohanes 10 ayat 10 itu berasal dari kata zoe. Itu sebetulnya kalau kata hidup itu ada dua dalam bahasa Yunani, bios dan zoe. Bios itu hidup yang dimiliki oleh semua makhluk hidup, termasuk binatang, tumbuhan, dan kita. Tapi yang disebutkan dalam Yohanes 10 ayat 10 ini zoe, itu hidupnya Allah sendiri. Nah, hidup yang saya katakan bahwa hidup yang berkualitas gitu ya. Hidup yang boleh dikatakan kekal juga. Jadi hidup yang benar-benar bukan hidup yang fana gitu loh. Jadi ketika Yesus berkata, aku datang supaya mereka punya hidup yang berkelimpahan. Tadi saya katakan karena Yesus punya hidup yang berkelimpahan, maka dia juga memberikan hidup itu kepada kita. Jadi hidupnya sendiri yang berkelimpahan. Nah, berkelimpahan di sini dari bahasa Yunaninya perisos. Itu artinya bukan hidup yang biasa-biasa saja. Ya, karena hidupnya Allah kan. Tetapi luar biasa. Nah, berkelimpahan itu artinya bukan biasa-biasa saja, tapi luar biasa. Bahkan kalau secara jasmani kita mengartikan itu hidup yang melebihi apa yang dibutuhkan. Kalau kita bisa paralelkan Yohanes 10 ini dengan Mazmur 23. Mazmur 23 juga berkata, akulah gembala yang baik. Dia membawa kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Di sanalah jiwa kita dipuaskan. Bukan hanya itu, tetapi kita juga dapat menikmati kehidupan Allah di dalam hidup kita. Kalau Yesus datang, memang benar kedatangannya, kelahirannya memberikan pengharapan, memberikan kepada kita hidup yang luar biasa. Makanya saya katakan hidup yang luar biasa. Bukan saja nanti ketika kita dalam kekekalan gitu loh ya. Hidup yang luar biasa itu bukan hanya kita nikmati nanti ketika kita dalam kekekalan. Kita hidup kekal, kita terima mahkota, kita punya rumah di surga, ada pengharapan, kemuliaan kekal. Bukan hanya itu jelas nanti akan kita terima. Tapi apakah selama di dunia ini kita juga punya hidup yang luar biasa ketika kita percaya kepada Yesus. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya ketika di dunia ini, ketika kita sakit, ketika kita ada masalah, ketika kita menghadapi keadaan-keadaan yang mungkin tentu saja tidak ada satu orang pun di antara kita ini yang ingin berada di dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Saya yakin tidak. Kita semua ingin pada suatu keadaan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kalaupun itu terjadi, Bapak, Ibu, Saudara boleh rasakan. Kalau benar kita percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh, maka janjinya Yohanes 10 ayat 10 itu akan menjadi nyata dalam hidup kita. Bagaimana?
kita bisa menikmati sukacita dan damai sejahtera. Bahkan ketika keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Itu luar biasa gitu ya. Makanya Filipi 4 mengatakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahteranya siapa? Yohanes mengatakan damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Sama dengan ini ya, Yohanes 10 tadi ya. Dia katakan aku datang supaya mereka punya hidup yang berkelimpahan. Hidup yang diberikan itu adalah hidupnya. Sehingga damai sejahteranya, bukan damai sejahtera dunia ini, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Nah, damai sejahtera inilah yang dikatakan melampaui segala akal. Bagaimana mungkin ketika terjadi badai dan kita tetap tenang menikmati damai sejahtera? Bagaimana mungkin dalam keadaan yang tidak menyenangkan tapi Bapak Ibu Saudara dan saya bisa tetap merasakan sukacita? Ini sesuatu yang luar biasa. Ini hidupnya Allah, ini hidup yang luar biasa, ini bukan punya kita. Kita nggak bisa bersukacita ketika keadaan tidak menyenangkan. Kita nggak bisa rasakan damai sejahtera ketika keadaan di sekitar kita, keadaan di sekeliling kita, hal-hal yang terjadi dalam hidup kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kita nggak bisa rasakan itu. Itu hanya bisa kita punya dan kita rasakan kalau benar-benar pribadi Yesus yang luar biasa itu ada di dalam hidup kita, memerintah di dalam kehidupan kita. Ada kekuatan di dalam kelemahan, itu juga adalah sesuatu yang luar biasa. Makanya dikatakan di dalam 2 Korintus, sampai Rasul Paulus mengatakan, dia berkata bahwa dia senang dalam kelemahan. Sebetulnya ini aneh kan gitu ya. Masa saya percaya kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara yang di rumah, apakah Bapak Ibu Saudara senang ketika dalam masalah, ketika dalam keadaan lemah? Enggak ada gitu ya, enggak ada yang berkata begitu. Tapi Rasul Paulus katakan, aku senang dan rela dalam keadaan lemah. Mengapa? Dia katakan, karena ketika aku lemah, aku kuat. Dari mana? Kasih karunia Allah di dalam hidupnya. Justru dalam keadaan seperti itulah baru dia merasakan kekuatan kuasa Allah itu di dalam hidupnya. 2 Korintus juga mengatakan bahwa dia dalam keadaan yang tidak menyenangkan, dalam penderitaan, putus asa, bahkan dia katakan hampir mati. Tapi dia berkata, justru dalam keadaan itulah membuat dia semakin bergantung kepada Tuhan. Wah, ini baru hidup yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, bisa jadi hidup yang luar biasa, hidup yang berkelimpahan, juga bisa kita alami secara materi. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang tidak kaya tapi berkelimpahan. Firman Tuhan memberikan contoh itu, jemaat di Makedonia. Mereka bukan hanya tidak kaya, tapi miskin, ya. Tapi mereka limpah. Kenapa? Mereka bisa memberi, mendukung pelayanan Rasul Paulus. Ya. Seorang janda yang memberikan persembahan, miskin, tapi berkelimpahan. Kenapa? Karena Yesus berkata dia memberi lebih banyak dari orang lain. Jadi ada orang yang gak kaya tapi berkelimpahan. Mengapa? Bisa memberi. Dari mana? Hatinya Yesus ada di dalam dia. Ada orang kaya tapi saya katakan tidak berkelimpahan. Kenapa? Gak mau memberi. Contohnya adalah orang kaya. Orang muda yang kaya. Dia punya semuanya, dia seorang yang kaya. Tapi ketika dia bertanya kepada Yesus, Guru, bagaimana caranya supaya aku dapat hidup kekal? Yesus berkata, jangan ini. Dia katakan, semuanya sudah aku turuti sejak kecil gitu ya. Sejak masa muda, sejak kecil.
Lalu Yesus berkata, pergi jual hartamu. Apa yang dia lakukan? Dia pergi dengan sedih. Dia kaya tapi tidak berkelimpahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus datang supaya Bapak Ibu Saudara dan saya punya hidup yang luar biasa. Mari nikmati kehidupan bersama-sama dengan Yesus. Karena dia sudah berikan itu kepada kita. Saya percaya setiap kita yang percaya kepada dia dengan sungguh-sungguh akan bisa menikmati hidup ini. Waktu demi waktu kita jalani. Tapi saya percaya kalau sampai saat ini Bapak Ibu bisa melewatinya. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Waktu-waktu ke depan kita nggak tahu. Tapi kita juga percaya bahwa dia yang lahir disebut juga Immanuel. Allah menyertai kita untuk selama-lamanya. Penyertaannya itulah yang membuat Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki hidup yang luar biasa. Jadi jangan sia-siakan kehidupan ini, hidup bersama-sama dengan dia. Mari nikmati kehidupan bersama Yesus, perjalanan hidup bersama Yesus, sukacita, damai sejahtera, kekuatan yang dari dia akan terus ada dalam hidup kita. Maka saya percaya ketika kita bisa kita bisa terus semangat untuk kita bisa melewati perjalanan hidup kita. Kita kan nggak mungkin nggak mengalami masalah, nggak mungkin juga kita nggak pernah sakit. Tapi kita percaya, sekalipun kita sakit, sekalipun kita ada masalah, sekalipun dalam pergumulan doa, meskipun kita nggak limpah secara materi, tapi tetap katakan, Yesus datang, hidupku jadi luar biasa. Dan saya percaya itu akan jadi kenyataan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Untuk kita terus berjalan bersama-sama dengan dia, mengiring dia. Dia Allah yang setia, Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita. Nikmati hidup yang luar biasa bersama-sama dengan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan, meskipun kami berada di tempat yang berbeda, masing-masing kami berada mungkin sedang dalam di tempat lain di mana kami berada saat ini, atau sedang di rumah atau dimanapun. Tapi kami tahu bahwa ketika kami mendengar firman Tuhan ini, itu artinya bahwa Roh Kudus Dia bekerja menerjemahkan firman ini dan menolong kami mengerti firman ini. Kami bersyukur karena Engkau datang membuat hidup kami yang percaya kepadamu menjadi berbeda, menjadi luar biasa, menjadi berkelimpahan. Bukan dalam artian dunia ini, tapi kami tahu Engkau memberi hidupmu sendiri bagi kami, sehingga hidup yang kami miliki ini juga adalah hidupmu. Hidup yang penuh dengan sukacita daripadamu, hidup yang penuh dengan damai sejahtera daripadamu. Kami bisa menghadapi masalah, bisa sakit, bisa sedang mengalami kekecewaan atau dalam pergumulan hidup ini. Tapi karena penyertaan-Mu, karena Engkau ada bagi kami, maka kami tetap memiliki hidup yang luar biasa bersama dengan Engkau. Karena kami tahu kami sanggup melewatinya. Kemenangan jadi bagian kami, sukacita, damai sejahtera, kekuatan itu juga ada bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Hidup kami menjadi hidup yang benar-benar berarti dan sangat luar biasa karena kami berharga di mata-Mu. Karena Engkau mengasihi kami. Karena Engkau Yesus Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kami percaya firman-Mu saat ini akan memberkati seluruh jemaat-Mu, bahkan juga mungkin semua orang yang turut mendengarkan firman Allah ini. Roh Kudus bekerja membawa setiap kami dapat menikmati kehidupan yang berkelimpahan dan luar biasa karena
kehadiran-Mu di dalam dunia ini dan secara khusus di dalam hidup kami. Berkatilah mereka semuanya, yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang membuka usaha, yang sudah memasuki masa pensiun, yang mencari pekerjaan, Tuhan berkati. Yang lemah, Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Yang sedang menghadapi persoalan dikuatkan dan ditunjukkan jalan keluar. Yang sakit, bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Yang saat ini dalam pergumulan doa, Engkaulah sumber jawaban bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Natal kali ini benar-benar membawa setiap kami menyadari bahwa hidup kami ini benar-benar sungguh luar biasa ketika kami percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk ibadah saat ini. Kami percaya tangan kasih-Mu, kuasa dan kemuliaan-Mu terus turun menaungi setiap kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaan dan perlindungan-Mu ada bagi seluruh jemaat-Mu, bahkan setiap orang percaya yang turut mengambil bagian di dalam ibadah Natal saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan anugerah dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, berkat penyertaan dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati menyertai kami semuanya. Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, memberkati sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menyebut kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.